Hari ini saya mau berbagi apa yang menjadi firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati dari setiap tim kita. Seperti yang saudara sudah ketahui, tahun ini kita memiliki tema I will go with X, a compassionate heart to share. Ketika saya merenungkan tema ini, Tuhan memberi 2 ayat di dalam hati saya. Saya mau Bapak Ibu bersama dengan saya membaca kedua ayat ini. Dikatakan di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 36, demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berjalan keliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu Saudara, dikatakan Yesus berjalan keliling ke setiap desa dan kota. Saya percaya setiap kita pun pernah berjalan keliling, kita pernah traveling ke setiap desa, ke setiap kota, entah di Indonesia, entah di luar negeri. Nah, ketika kita berjalan keliling ke setiap desa dan kota, apa yang kita lihat? Saya mau menampilkan hal yang menarik. Karena saya sangat suka ketika saya pergi berkeliling, saya sangat suka mencoba makanan lokal setempat. Saya sangat suka dengan pemandangan-pemandangan yang ada. Ini adalah pemandangan berbagai tempat yang saya pernah kunjungi. Ada di Indonesia, ada juga di tempat lain. Nah, ketika kita pergi ke berbagai desa dan kota, kita suka melihat alam yang indah, pemandangan yang indah. Selain itu, apa yang umumnya kita lakukan ketika bepergian? Kita suka mencicipi makanan-makanan yang enak. Ini makanan-makanan yang saya pernah cicipi di dalam perjalanan saya, di dalam berbagai kunjungan ke berbagai lokasi. Ada makanan ala restoran, tapi ada juga makanan ala rumahan. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus bukan hanya melihat apa yang menjadi indahnya pemandangan. Saya percaya Yesus melihat hal yang sama. Kebetulan saya pernah napak tilas, saya pernah pergi ke Israel, saya pernah setidaknya pergi ke tempat-tempat yang Yesus pernah kunjungi. Itu tempat yang indah. Saya percaya Yesus menikmatinya, pemandangan-pemandangan yang ada. Yesus menikmati makanan-makanan yang ada. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus bukan hanya melihat indahnya pemandangan, nikmatnya makanan yang ada. Firman Tuhan berkata, Yesus melihat orang banyak. Ketika Yesus melihat orang banyak, dikatakan apa? Hati Yesus, perasaan Yesus penuh dengan belas kasihan. Apakah ketika kita pergi keliling ke desa, ke kota, kita sering melihat seperti Yesus melihat? Atau kita hanya melihat kepada indahnya alam, indahnya pemandangan, kita hanya merasakan nikmatnya makanan lokal setempat? Hari ini, bulan ini ketika saya merenungkan act a compassionate heart to share, Tuhan mengingatkan saya untuk saya memiliki mata Tuhan, melihat seperti Yesus melihat. Di dalam King James Version, kata belas kasihan ini tertulis dikatakan he was moved with a compassion on them. Dikatakan Yesus penuh dengan belas kasihan. Yesus tergerak dengan belas kasihan. Kata compassion ini, apa itu compassion? Kata compassion ini di dalam penjelasan King James Version dikatakan apa? Middle voice from to have the vowel yet that is feel sympathy, to pity, have, be moved with compassion. Dikatakan apa? Ketika Yesus melihat tergerak dengan belas kasihan itu, ini dari bahasa Yunani yang dikatakan spraxisomai, dikatakan ada satu perasaan emosi yang sangat kuat di dalam hati Yesus
Satu kegalauan yang menyebabkan seperti sakit mah, seperti sakit bersalin. Suatu perasaan yang rasanya di perut kita itu diperas-peras. Rasa sakit yang sedemikian rupa. Ketika Yesus melihat orang banyak itu. Dan definisi medis saya baca dari blognya Adventist Health. Dikatakan apa? Emotional response that is so strong that we are physically moved to action. Jadi compassion dikatakan satu perasaan emosi yang sangat kuat yang mendorong orang tersebut kepada suatu aksi nyata. Jadi bukan hanya sekedar kasihan ya dia seperti itu. Kasihan kenapa terjadi seperti itu. Tapi Yesus dilanda suatu kegelisahan, dilanda suatu perasaan emosi yang sangat kuat. Seperti seorang ibu yang sakit bersalin. Ibu itu penuh dengan rasa sakit, kegalauan, tidak nyaman di pinggang dan sebagainya. Dia baru merasakan kelegaan ketika dia melahirkan. Nah, perasaan yang sama Yesus rasakan. Satu perasaan emosi yang sangat kuat yang baru bisa semua rasa-rasa emosi, rasa sakit, rasa bersalin itu baru dirasakan lega ketika dia melakukan suatu aksi nyata kepada orang-orang yang dia lihat tersebut. Nah, Yesus melihat seperti itu. Yesus melihat orang banyak dan Yesus mengalami yang namanya belas kasihan sedemikian rupa. Bagaimana dengan setiap kita? Apa yang menjadi dasar belas kasihanmu? Ketika kita melihat foto tadi, kita bisa berkata, ih kasihan sekali mereka miskin. Mereka minim fasilitas karena mereka ada di Papua sana. Dan mereka sangat terbelakang dalam pendidikan. Karena usia 17 tahun pun kadang-kadang baru kelas SD gitu kan. Terus yang kedua kita merasa kasihan. Secara fisik, secara tubuh mereka, secara perasaan, secara jiwa mereka. Tapi Yesus bukan hanya melihat secara fisik atau secara perasaan. Dikatakan apa? Yesus melihat lebih dari sekedar fisik dan jiwa. Yesus melihat juga ke roh mereka. Dikatakan tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan karena mereka seperti domba yang tak bergembala. Mereka seperti domba yang menuju kepada kematian kekal. Karena belas kasihan yang sedemikian rupa. Firman Tuhan berkata apa? Kita tahu Yesus sampai bersedia mati di kayu salib untuk setiap dosa, untuk setiap pelanggaran, untuk setiap kondisi-kondisi yang butuh penebusan itu. Bapak, Ibu dan saya hari ini bisa menyaksikan, bisa mendengar apa yang saya bagikan ini. Karena belas kasihan daripada Tuhan. Yang rela meninggalkan keilahiannya. Yang rela dikatakan turun sebagai manusia, lahir di kandang yang hina. Bahkan mati di kayu salib. Dia lakukan semuanya itu untuk Bapak, Ibu dan saya. Jadi Tuhan hari ini mengingatkan kita. Miliki belas kasihan ilahi. Bukan hanya memandang kepada dari sisi fisik. Bukan hanya memandang dari sisi belas kasihan secara jiwa. Ketika kita berjalan, kita bertemu pengemis mungkin. Ketika kita bertemu mungkin kakek nenek yang sedang jualan di masa tua kita, di masa tua dia, kita kasihan. Kita berkata kasihan sekali. Kenapa dia harus menjalankan hidup yang begitu berat? Kita kasihan. Mengapa dia harus meminta-minta di pinggir jalan? Kita kasihan. Tapi Yesus berkata tidak cukup kita hanya melihat. Tidak cukup kita hanya berbelas kasihan secara fisik. Berbelas kasihan secara jiwa. Tapi Tuhan mau kita memiliki belas kasihan secara roh. Libatkan roh kita. Libatkan emosi. Libatkan hati Tuhan yang ada di hati kita. Miliki belas kasihan Tuhan.
Karena mereka adalah domba-domba yang tidak bergembala. 14 Agustus yang lalu, Presiden Jokowi berpidato. Presiden berkata, kita bajak momentum krisis ini untuk lompatan besar menjadi Indonesia maju. Kita bajak momentum krisis ini untuk lompatan besar menjadi Indonesia maju. Besok kita akan merayakan kemerdekaan. Jemaat Tuhan dengar. Presidenmu berkata, kita bajak momentum krisis ini untuk lompatan besar menjadi Indonesia maju. Indonesia sedang krisis, bangsa-bangsa sedang krisis, kota-kota sedang krisis. Belas kasihan Tuhan dibutuhkan di dalam sikon seperti ini. Belas kasihan yang menyadari sebagai gereja Tuhan, aku punya tanggung jawab bersama pemerintahku. Sebagai gereja Tuhan, aku punya tanggung jawab bersama presidenku untuk membajak momentum krisis ini untuk satu lompatan besar menjadi Indonesia maju. Pergilah, beritakanlah kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara kebenaran. Kerajaan Allah bicara damai sejahtera. Kerajaan Allah bicara tentang sukacita. Dan di tengah-tengah krisis hari ini, sekeliling kita bisa melihat ada wajah-wajah yang penuh dengan kesedihan. Ada wajah-wajah yang tidak bersukacita. Ada wajah-wajah yang tidak memiliki damai sejahtera. Karena mereka mengalami krisis. Mereka sedang bergumul apa yang mereka akan makan bulan depan. Apa yang mereka akan, bagaimana mereka membiayai sekolah anak mereka untuk tahun depan. Hal yang terjadi ini, krisis ini sedang melanda Indonesia. Sedang melanda bangsa-bangsa. Tuhan berkata, miliki belas kasihan Tuhan. Pergi beritakan kerajaan Allah. Sampaikan kebenaran, sampaikan damai sejahtera, beri berita-berita pengharapan. Ada harapan di dalam Tuhan. Kalau presiden kita begitu optimis, krisis ini menjadi satu lompatan untuk Indonesia maju. Sebagai gereja Tuhan, kita harus sepakat. Sebagai gereja Tuhan, kita berdiri bagi bangsa ini. Dengan belas kasihan Tuhan, kita nyatakan kebenaran. Kita katakan shalom Indonesia. Kita akan katakan damai sejahtera kepada mereka yang punya masalah. Mereka yang tertekan, mereka yang mengalami berbagai pergumulan hidup. Katakan damai sejahtera Tuhan datang atas hidupmu. Sukacita Tuhan datang atas hidupmu. Kedua, Tuhan mau di dalam masa-masa ini, pergilah dengan belas kasihan Tuhan. Kalau kita pergi dengan kasih kita yang terbatas, dengan belas kasihan kita yang terbatas, tidak akan ada sesuatu yang berdampak yang bisa kita lakukan. Ada, tapi hanya sebatas lingkup tertentu. Nah, hari ini Tuhan berkata, pergi dengan belas kasihan Tuhan. Izinkan kasih Tuhan yang tanpa batas itu. Izinkan belas kasihan yang tanpa batas dari Tuhan itu melingkupi hati kita, melingkupi roh kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk bangsa kita, kita melakukan sesuatu untuk bangsa kita. Mari, kemerdekaan tahun ini, kita mau berdoa untuk Indonesia. Kita mau melakukan sesuatu untuk Indonesia.